Pagi abang. Saya Tupai dari Bintang Sek. Ya. Ini menjadi banyak yang harus perlu kita sampaikan ke publik ya terkait dengan program. Dalam hal ini saya lihat di sini SMK 1 di Karang Selatan ini mengangkat tema adalah dunia panen karya D5 dan sekolah Jakarta. Tentu ini ada filosofi yang dibangun dalam hal ini dalam kaitan melalui PRK. Artinya nih sebagai sekolah kejuruan tentu perlu kita gali juga potensi-potensi yang bisa kita jaga di sini. Kenapa nih ada muncul pemikiran seperti ini? Kira-kira seperti apa? Kenapa dari sisi terpikirnya untuk membangun potensi seni budaya lokal ini, Pak? Jadi kita bicara tentang kronologis ataupun sejarah ataupun cikal bakal tentang kita adakannya kegiatan Bediar ini. Jadi SMK 1 Cikarang Selatan itu sejak tahun 2021 itu melaksanakan program SMK Pusat Unggulan. Nah, di dalamnya kita SMK PK itu wajib melaksanakan kurikulum Merdeka. Waktu itu kurikulum prototipe namanya prototipe. Di dalamnya ada namanya proyek profil pelajar Pancasila P5BK. Kalau dulu ada budaya kerja, kalau sekarang P5 saja. Nah, dari tahun 2021 kita menggali potensi-potensi itu terkait dengan prinsip dari P5 tentang kemandirian, gotong royong dan lain-lainnya seperti itu, sehingga anak timbul bukan hanya sebagai teknokrat. Jadi kita SMK itu mencetak pada para teknokrat, ahli dalam bidangnya ataupun paham dalam bidang-bidang yang mereka kuasai, masih tergantung program keahlian yang mereka mereka pelajari seperti itu. Jadi dari situ, dari pembelajaran P5 dengan sistem blok, satu minggu itu 8 jam P5 menggali potensi-potensi anak tentang kemandirian ataupun potensi mereka mempunyai talenta seperti misalkan menari, membaca dan lain sebagainya tentang seni-seni. Nah, tentu hal itu membuat kita berpikiran kalau gitu sesuai dengan kita ditunjuk sebagai sekolah Jabar Masagi, melaksanakan tahun 2023 ini kita sebagai sekolah Jabar Masagi, salah satu sekolah yang melaksanakan program Jabar Masagi. Tentunya di dalam itu kita baur. Ternyata di dalam sekolah Masagi ini erat kaitannya dengan penerapan P5, ya, pembelajaran P5 ini, sehingga tentang kolaborasi kebudayaan lokal, tentang mengangkat kebudayaan lokal, sehingga kita bisa melestarikan dengan budaya lokal, kita juga bisa memiliki jati diri, kemandirian juga, dan juga ada historisnya di dalam kebudayaan lokal ini. Misalkan dengan permainan-permainan jajangkung, lalu permainan-permainan yang lokal gitu ya, sehingga permainan-permainan yang selama ini anak-anak kuasai tentang teknologi, misalkan Gift Spot, misalkan Mobile Legends dan lain-lain sebagainya, banyaklah permainan-permainan mereka yang di zaman sekarang, sehingga mereka melupakan permainan-permainan tradisional itu. Maka kita angkatlah melalui Gebiar ini dengan pertama kita melalui kesenian dulu, mereka menguasai di dalam P5 pembelajarannya tentang tari, misalkan tari Manuk Dadali, tari misalkan Goyang Karawang. Mereka bukan hanya sekedar menari, tapi tahu historis tari itu. Jadi makna tari itu apa, lalu sejarahnya tari itu apa, sehingga mereka bukan hanya belajar tentang menari, tapi tentang historis dari menari tersebut. Pasti bisa menjadi literasi dari apa yang jadi literasinya itu. Jadi mengangkat kebudayaan lokal sehingga kita sebagai jati diri bangsa dan juga jati diri sebagai putra daerah gitu ya. Misalkan di sini daerahnya daerah Kabupaten Bekasi, maka budaya lokal Kabupaten Bekasi yang kita akan gali. Sehingga dari budaya lokal ini ada suatu pembelajaran tentang kita kaitkan dengan P5, kita kaitkan dengan budaya kerja, tentu akan nyambung dengan disiplin, tentang kemandirian. Nah, di dalam budaya lokal itu mengajarkan kita, sehingga itu yang kita perlu angkat. Iya Pak, ini saya sangat menarik dengan bahasa baru apa gimana nih. Saya juga perlu ingin tahu juga
Jabar Masagi. Kepanjangan apa artinya Pak? Jadi Mohon izin. sekolah Jabar Masagi itu adalah sekolah yang menerapkan 4 prinsip, yaitu niti surti, niti harti, niti bakti, niti bukti. Nah tentunya ini berbaur tentang fenomena kedisiplinan anak gitu ya. Di dalam Jabar Masagi ini dibentuklah manusia-manusia yang berkarakter, sehingga lulusannya setelah mereka lulus bukan hanya kompeten dalam bidangnya, tapi dia berkarakter. Itu yang paling utama, karakter. Di dalam Jabar Masagi ini adalah pembelajaran tentang karakter seseorang ataupun karakter dengan mengangkat kebudayaan daerah, kebudayaan lokal tentunya. Tentang budaya lokal ini yang menjadi senjata, menjadi pembelajaran untuk bisa disiplin, karakter dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga nyambung sekali dengan pembelajaran P5 yang diimplementasi dengan kurikulum Merdeka. Berarti kalau kita berbicara berkarakter, tentu mendekati dengan larinya ke spiritual Pak ya. Betul. Dalam hal ini kita tidak hanya sekedar meningkatkan kompetensi, skill daripada anak itu sendiri. Ya, betul. Sebagai lulusan SMK unggulan ini Pak ya. Betul. Kita tentu mempunyai pemahaman luas dari pengembangan pengimplementasian daripada kurikulum Merdeka ini Pak ya. Betul. Seperti di dalam AP5 tadi. Betul. Ada di sana Pancasila, membangun Mandirian, royongan, dan juga bahkan di sana tidak boleh terjadi hal membuli. Betul, itu nyambung. Dalam hal ini, betul. dalam peringkatan karakter tadi itu dan kedekatan diri terhadap Tuhan yang Maha Kuasa, sehingga tidak hilang sistem karakter yang kita wariskan terus secara bertahap terus Pak ya. Betul. Nah ini menjadi bagian daripada ini. Nah artinya dari sisi karakter ini kita nggak bisa tutup mata Pak ya. Betul. Dalam hal ini disertai dengan zaman IT yang sangat luar biasa. Iya. Jadi artinya kita seperti apa ini kira-kira nih di dalam mensiasati seperti apa yang sudah Bapak gayungkan saat ini, kita mendorong panen karya P5 ini. Tentunya ada di sana ini Pak. Bagian-bagian ini seperti apa kita mensiasati untuk supaya nanti jangan terlindas dengan spiritualnya, tapi meningkat di dalam IT hebat. Nah ini gimana supaya terjadi bersinambungan Pak? Di zaman era milenial Z lah, udah milenial segala sesuatunya serba teknologi, bahkan teknologi digital menguasai, apalagi anak-anak sekarang tentang media sosial medsos. Nah medsos ini tentunya digunakan sesuai dengan seperti sebuah mata pisau gitu ya. Mata pisau digunakan hal-hal yang positif ya akan positif juga ya, kalau hal-hal yang negatif akan negatif. Maka dengan media sosial ini kalau kita digunakan dengan positif, tentu hasilnya positif. Tentunya ini kita gali bahwa kita di dalam pembelajaran itu bukan hanya melatih IQ, ada IQ, intelligent quotient, ada emotional quotient, EQ, ada SQ juga, spiritual quotient. Ketiga-tiganya itu harus kita kuasai setiap siswa itu. Ya, jadi kalau dia EQ-nya hebat, harus emotional quotient juga hebat, emotional quotient harus spiritual quotient juga hebat. Sehingga ketiganya balance, ya itu kan menciptakan anak-anak yang berkarakter unggul gitu ya, sesuai dengan harapan kita, sesuai dengan visi dan misinya Jawa Barat, Jabar juara, dan sesuai dengan misinya Jabar Masagi bahwa sekolah mencetak siswa-siswa berkarakter. Oke Bos, ini terima kasih banyak ini. Saya ingin sekali ini yang paling membangun bahasa lokal ini, budaya lokal ini. Siap. Seperti apa kira-kira pandangan Bapak menyampaikan secara literasinya terhadap masyarakat ketika Bapak mendorong mengangkat budaya lokal? Berapa kira-kira? Kalau di Kabupaten Bekasi sudah mulai dari pakaian setiap hari hari Jumat kalau nggak salah menggunakan pakaian tradisional Bekasi gitu. Kita juga akan mencoba memperkenalkan itu kepada siswa bahwa setiap hari, misalkan hari Kamis mereka menggunakan pakaian adat Bekasi, sehingga mereka tidak tertinggal dan juga tahu gitu ya sejarahnya, melestarikan budayanya apa, sehingga anak-anak cucu nanti mereka tahu warisan budaya tentang budaya lokal. Kalau kita di Bekasi ya kita akan kembangkan budaya Bekasi gitu. Selebihnya karena kita juga ada di Jawa Barat, selebihnya tentang kebudayaan Jawa Barat. Ya tadi ada kita lihat, saya sangat senang Pak, tarian
dari Kerawang. Ini wayang Kerawang tentunya menjadi fenomena ini, menjadi bagian filosofi yang perlu kita sampaikan kepada masyarakat. Ini ada saya lihat di gerakan ini. Kenapa harus kita membangun dengan apa tadi, Pak? Siapa pakai yang kalau yang di Jawa Barat kan ada tiga apa namanya, tiga klaster gitu ya. Ada klasternya Kesundaan, Bandung dan lain sekitarnya. Ada klaster Cirebonan, nah, Cirebon, Indramayu dan sebagainya. Ada klaster Kebetawian. Nah, Betawian ini wilayah utara biasanya, utara Bekasi, utara Tarumajaya, terus Sukatani, Muara Gembong itu adalah utara ke Betawian. Sehingga ada tiga pilar itu. Kalau yang terdekat ke sini adalah wilayah selatan, lebih berbaur, bahasanya juga sudah bahasa campuran ya, Betawi dengan bahasa Sunda, sehingga lebih dekat ke Karawang. Sehingga kita angkatlah dari Karawang itu, karena memang lebih dekat gitu ke Sundaan, ke Sundaannya. Maka itu, dan tidak lupa dengan budaya asli Bekasi sendiri. Berarti dengan menyampaikan pengetahuan secara gerakan, kegiatan, perlu kita sampaikan kepada publik, Pak ya, melalui SMK unggulan ini, Pak ya. Betul. Tidak hanya sekedar belajar sekedar di depan, atau dengan menggunakan buku, baca buku, terus juga dengan teknologi yang dikembangkan. Bukan itu saja yang kita belajar, tapi budaya lokal sendiri. Ini bagaimana nih, Pak, supaya penguat. sekolah-sekolah yang lain juga bisa mengutip atau melirik nih, wah, apa sih yang disampaikan oleh pihak SMK unggulan ini ya? Jadi SMK kalau sekolah, sekolah yang sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, di dalamnya ada P5, tentunya sinergi dengan sekolah Jabar Mas Agi itu, sehingga setidaknya bagi sekolah yang sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka, dia paham tentang ini, dan tentunya ini harus digali ya. Dan harus ditingkatkan itu. Ya, kalau toh memang sebagai contoh SMK 1 Karang Selatan untuk menanamkan ataupun melestarikan budaya lokal, ya, sekolah lain pasti bisa, karena sudah gitu ya. Karena sudah IKM sudah ada di IKM gitu ya, implementasi kurikulum merdeka seperti itu P5, salah satunya ini tentang melestarikan budaya lokal. Oke, Bos, terima kasih atas kesempatan yang baik ini. Semoga menjadi bagian daripada penyampaian yang Bapak sampaikan melalui panen karya P5 ini, Pak ya. Dan Sekolah Jabar Mas Agi ini bisa masyarakat secara umum melihat tujuan dan maksud yang akan disampaikan oleh SMK 1 Karang Selatan. Sukses buat Pak Nopri sebagai kepala sekolah. Selamat, sehat dan terus, Pak. Amin. Terima kasih banyak. Tanah sudah